Atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkannya kepada seorang warganet berinisial MZ. Sempat terjadi mediasi tertutup. Warganet yang diduga haters DP ini pun mengakui sudah terjadi mediasi yang ditengahi oleh pihak kepolisian dan telah melakukan permintaan maafnya secara langsung. Aku masuk dulu ya. Ini kan agendanya mau mediasi nih. Udah dipersiapkan berarti. Begini rekan-rekan semuanya, hari ini tanggal 20 kasus yang ribut di medsos tentang Ibu Ros dengan Dewi Persik kita laksanakan hari ini mediasi. Alhamdulillah mediasi berjalan dengan lancar. Nanti silakan saja dari masing-masing saja yang menyatakan apa yang hasil dari mediasi tersebut. Ya, kalau dari saya. Ya, paham ya? Oke. Buat hari ini. Kenapa? Ya kan tidak boleh ditanya begitu. Ini kan mediasi. Kalau mediasi tidak ketemu baru kita dijelaskan siapa tersangka, siapa jadi saksi kan begitu. Jadi jangan ditanya dulu itu. Makanya ini biarkan dijelaskan oleh masing-masing dulu, nanti baru kesimpulannya apa. Karena kan pasti tahu. Ya alhamdulillah saya senang ya kasih ada kesempatan ketemu sama Mami DP ya kan. Nah setelah bertemu, alhamdulillah mediasi tadi dibantu oleh pihak kepolisian Polda di Depok ya. Dari sini saya memahami gitu bosnya, saya salah paham. Nah saya menyesali perbuatan saya. Saya minta maaf kepada Mami DP ya, dan kepada keluarga besarnya Mami DP gitu. Karena mungkin selama ini pernyataan saya gitu ya kan, itu dampaknya buruk gitu. Di sini saya ingin minta maaf kepada Mami DP karena ternyata apa yang saya lihat selama ini gitu kan tidak sesuai. Nah setelah ketemu aslinya ternyata itu di luar apa ya yang saya tahu selama ini gitu. Jadi saya menyesali, saya minta maaf ya, ternyata Mami DP itu aslinya baik. Namun, meski pertemuan dan permintaan maaf telah dilakukan, hal ini pun agaknya tidak membuat mantan istri Angga Wijaya ini pun tenang. Pasalnya, DP melalui kuasa hukumnya mengakui masih berpikir-pikir terkait alasannya untuk mencabut laporan. Lantas benarkah jika hal ini dikarenakan sikap haters DP yang sangat menyakiti hati DP? Ternyata selama ini apa yang saya lihat di media sosial itu berbeda dengan asli. Dari hati. Iya benar. Ini saya sama dari hati saya. Jadi mau diteruskan apa enggak? Ya, saya harap bisa selesai karena saya harap Mami bisa maafin saya. Ya inilah harapan saya sebagai manusia. Alasannya apa? Sampai bisa berbuat seperti itu? Alasannya kemarin kan karena rame-rame di media sosial itu kan, jadi kan saya kan termasuk apa ya kurang bisa mengontrol waktu itu, jadi ikut-ikut terpengaruh. Ya saya minta maaf sama Mami DP, saya selama ini sudah salah menilai Mami DP, saya salah paham gitu. Ternyata yang saya lihat di media itu tidak sama dengan aslinya dia, ya kan? Nah, setelah ketemu aslinya ternyata dia baik banget. Ya kalau awalnya memang Mbak Dewi waktu pada saat membuat laporan ini juga menyampaikan kepada kita semua bahwa dia sangat kecewa sekali dengan statement-statement terlapor. Tapi setelah tadi berbicara panjang lebar dan terlapor juga sudah mengambil anggotanya dan sudah dijelaskan sebenarnya ceritanya A, B, C, D, F, G dijelaskan sama Mbak Dewi, dia akhirnya dulu juga dan akhirnya juga menyampaikan sebenarnya tuh saya juga fansnya Mbak Dewi, itu lagi yang disampaikan sama terlapor. Mungkin Mbak Dewi juga karena beliau juga pemaaf dan juga tidak mau ini berkelanjutan, apalagi sudah dipertemukan dan sudah ada permintaan maaf. Itulah 1-2 hari ini lagi yang sedang dipikirkan sama Mbak Dewi.
Ya, untuk sementara tadi kan sudah disampaikan sama Mbak Dewi, yang pasti Mbak Dewi sudah memaafkan, dan kedua juga tadi sudah salaman di dalam, juga sudah saling memaafkan dan sudah mengakui perbuatannya. Untuk sementara seperti itu, tinggal nanti menunggu Mbak Dewi kan akan lagi coba berdiskusi lagi sama keluarga. 1-2 hari ini akan kami kabarkan kepada teman-teman. Yang pasti tadi sudah saling memaafkan, sudah saling mengakui perbuatannya, baik si terlapor dan juga Mbak Dewi sudah mengutarakan apa selama ini unek-unek dijelaskan semua dan di dalam. Jadi yang pasti tadi mediasi sudah berjalan, sudah saling salaman juga. Tinggal nanti untuk administrasi berikutnya kita tinggal nunggu 1-2 hari ini aja. Yang mau disampaikan, yang mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita semua untuk lebih berhati-hati lagi. Kalau bicara fakta, jatuhnya bukan fitnah. Tapi kalau misalkan kita bicara fakta, ya setidaknya itu kan bisa jadi gibah. Jadi gunakan sosial media sebaik-baiknya. Mendingan kalau misalkan buat ibu-ibu, mendingan upload tentang masak, edukasi tentang rumah tangga yang baik itu seperti apa, biar saya bisa belajar, Bu. Jadi jangan mengomentari rumah tangga saya, karena saya bercerai karena KDRT dan juga perselingkuhan. Saya tidak bisa, Bu, makanya saya bercerai. Jadi ketiga-tiganya itu. Jadi saya bercerai bukan karena saya selingkuh atau saya main laki. Ini terutama buat ibu-ibu yang paling tahu tentang saya ya, gitu. Jadi biar mereka tahu. Ya, pelaporan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dialami DP memang bukan kali pertama. Sebelumnya, beberapa nama warganet yang diduga haters DP juga sempat dibawanya ke meja hijau. Kejadian ini tidak ayal sekaligus menambah nelangsa kehidupan DP yang agaknya tidak pernah sepi dari permasalahan hidup. Lantas, adakah semua permasalahan ini membuat DP pun seakan putus asa? Aku nggak mau, pastinya semua jadi pembelajaran buat aku pribadi. Jadi mengalir aja, yang penting aku memberikan yang terbaik. Kalau misalkan kita flashback apa yang terjadi kemarin-kemarin, itu hidup aku tuh penuh dengan air mata, banyak ujian. Tapi Allah kan mungkin saat ini Allah lagi kasih keadaan aku bagus, tapi dalam hal cinta tidak. Tapi mungkin suatu saat nanti Allah akan memilih, kan nggak mungkin dua-duanya itu nggak mungkin. Sama halnya drama dengan beberapa haters. Untuk urusan cinta, pedangdut dengan nama asli Dewi Muria Agung ini pun tidak seberuntung nama selebriti lainnya. 3 kali gagal membina biduk rumah tangga, seperti menjadi sebuah pengalaman hidup yang amat sangat berat bagi DP. Lantas adakah sebuah perasaan kapok di dalam hatinya untuk kembali membina rumah tangga? Kapok kami untuk menjalin rumah tangga lagi? Untuk saat ini sih belum. Oke, sudah, makasih ya. Jadi kalau dibilang kapok itu karena nggak ada pikiran ke sana. Kalau memang Allah membuka hati aku, kan Allah tuh mau bolak-balikan hati ya. Jadi mungkin baru aku bisa siap. Ya, terlepas dari banyaknya permasalahan hidup, sosok DP memang banyak mencuri perhatian pasang mata. Memiliki wajah yang cantik, lengkap dengan karir yang begitu mentereng, tidak ayal membuat DP pun menjadi salah satu selebriti yang diminati banyak pria. Bahkan konon, salah satu presenter terkemuka tanah air yaitu Rian Ibram sudah ngebet ingin menikahi mantan istri Angga Wijaya itu. Lalu, seperti apa sikap DP terkait Ibram? Dan benarkah juga diam-diam DP pun telah membuka hatinya untuk pria yang seumuran dengannya itu? Kalau Mas Rian itu, aku kan baru cerai ya Mas. Ibaratnya untuk menyembuhkan luka itu butuh waktu. Jadi kalau dia mau sabar, dia bisa dapetin aku. Aku bilang jangan dipaksa, biarnya mengalir aja. Kalau memang dia kan kasih aku cincin. Kalau memang aku siap untuk menjalin hubungan, aku masih pakai. Tapi kalau belum ya perlu dimaklumi gitu, karena aku tidak mau gagal untuk kesekian kali. Gak, kalau dibilang mau sama aja kayak dulu. Cuman mungkin sekarang lebih gak ada beban, lebih enjoy menjalani semua gitu. Karena kan kalau dulu misalkan pun ada rumah tangga yang kayak gimana kan
pasti kan kalau jadi beban pasti kan ngaruh juga di muka. Dan mungkin sekarang aku lebih agak plong, lebih bisa ya enjoy aja, nggak ada beban. Aula janda ya say. Ya aku bahagia dengan hidup aku karena aku bersyukur atas takdir Tuhan buat aku, mau itu pahit. Jadi walaupun orang bilang aku 3 kali menjanda lah, mau seperti apa dan gimana, bukan aku yang mau kok. Dari tiga-tiganya aku digugat. Jadi ini takdir Tuhan untuk aku, ya kan? Kecuali aku yang menggugat berarti tandanya bukan takdir aku. Tapi kan ini takdir dari Tuhan, aku cuma bisa menerima. Jadi selama aku berbuat baik, pasti balasan karmanya baik untuk aku. Jadi aku pasrah. Mungkin ini hasil kepasrahan aku, hasil keikhlasan aku jadi begini. Iya mas, gitu. Karena kan kalau nggak dijalani semua dengan plong dan enjoy gimana? Sedangkan takdir Tuhan itu kan pasti berbeda-beda. Takdir ada yang kita mau atau terima, atau takdir yang tidak bisa kita terima, mau nggak mau tetap harus diterima gitu. Jadi siap atau tidak siap ya harus siap untuk diuji gitu. Enggak, pokoknya kita saling menghargai aja, karena kan dia juga baru bercerai, aku juga masih berkabung, belum 40 hari. Belum ke sana pikirannya masih saya, doanya aja yang terbaik buat dia. Pelan-pelan, dari yang terjadi yang sudah terjadi. Sosok Dewi Persik buat aku, ya kalau teman-teman lihat, ya mungkin lah kalau netizen lihat dia suka marah di media sosial, di kamera juga kadang suka ngegas. Tapi sebenarnya aku melihatnya dari sisi yang berbeda ya. Dia yang sebenarnya itu bukan yang seperti itu. Kalau itu mah cuma emosi sesaat, tapi sebenarnya dia orangnya, kalau menurut aku dia salah satu artis yang menurut aku baik hati. Hatinya tuh tulus. Itu yang mungkin kadang ya orang bisa lihat, tapi tidak semua mungkin ya. Karena dia sering marah-marah, jadi orang anggapnya dia artis yang suka marah-marah, tapi hatinya tulus kok. Selalu mengingatkan banyak hal baik gitu. Tapi kan di program itu saya paham kok ini konflik ini seperti apa, saya paham betul. Tapi di saat itu kan dia hanya menjalankan tugas dia sebagai host. Begitupun saya ada di sebelahnya. Tapi ketika dia yang diserang, saya juga tidak mengerti, dan konteksnya apa saya juga tidak mengerti. Tapi saya juga memaklumi apa yang ada dalam opini dia, pendapat dia, apa yang dia pertahankan, saya juga paham betul. Nah, saya tahu juga isi hatinya, itu juga termasuk barangkali mewakili pemirsa juga yang menyaksikan, walaupun mungkin tidak semua. Tapi kan pro dan kontra selalu ada. Apalagi kalau selebriti besar seperti Dewi Persik, apa yang dia keluarkan, statement apapun yang keluar dari mulutnya pasti akan jadi satu hal pro dan kontra. Di sisi lain, baru-baru ini DP pun genap merayakan hari jadinya yang ke-37 tahun pada Jumat 16 Desember lalu. Lantas apakah doa DP di usianya yang semakin mendekat kepala 4? Benarkah terselip sedikit harapan di hati DP untuk kembali menikah dan memiliki momongan? Tidak ada perayaan gimana-gimana, tetap sederhana aja. Bertambahnya usia ya disyukuri aja, alhamdulillah. Dikasih sehat. Kalau kemarin mungkin aku punya pendamping, kalau sekarang aku nggak punya pendamping. Tapi aku tetap disyukuri semuanya. Aku ngucapin. Aku ya terima kasih atas ucapannya. Sama-sama mudah-mudahan diberikan kebahagiaan. Nggak ada kado spesial, nggak punya pacar aku. Cari suami, aku cari suami. Apapun Allah kasih ujian, mudah-mudahan aku bisa lulus, itu aja. Karena manusia kan nggak mungkin dari ujian. Biasa aja. Aku sudah terlalu banyak berharap tapi kecewa. Semuanya sudah aku capai. Cuma tinggal anak aja. Mudah-mudahan aku bisa punya suami yang soleh, yang bisa membuat aku yakin bahwa ini pantas buat bapak anakku nanti.